Shalom Bapak Ibu Saudara, marilah kita nikmati berkat melakukan kehendak Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai pelaku kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 7 ayat 21 sampai 24. Kita akan baca ayat 21 yang berkata demikian, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, setiap orang pasti rindu masuk surga. Tempat itu pasti tidak dapat kita bandingkan dengan dunia ini, di mana kita tinggal di dalamnya hanya sebagai penumpang yang dalam semboyan Jawa mengatakan, "Mung hanya mampir minum saja." Belum ada orang yang datang dari surga turun ke dunia ini, kecuali hanya manusia Tuhan Yesus itu sendiri. Ia juga yang menentukan jalan untuk bisa sampai di surga, karena ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Allah menghendaki agar setiap orang menghayati dan meyakini hal masuk surga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa mentaati dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pasti ia sampai di surga. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini adalah merupakan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Matius 5 sampai 7. Khotbah Tuhan Yesus tersebut dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Kerajaan Allah, yang merupakan standar hidup para murid-muridnya. Diungkapkan di dalamnya bagaimana para murid, bahkan kita orang percaya juga manusia pada umumnya, harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ternyata ada nabi-nabi palsu sebagai serigala yang menyamar seperti domba. Matius 7 ayat 15. Tuhan Yesus berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Ayat 16a. Para nabi palsu mengklaim bahwa mereka telah bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Ayat 22. Bukankah itu menunjukkan sebagai buah-buah yang baik? Namun Tuhan Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Ayat 21. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang-orang yang telah menuruti dan mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus
bahwa mereka yang percaya yang ada di dalam Tuhan Yesus. Mereka mengalami perubahan hati menjadi hati yang baru, yang menyebabkan memiliki dan menghadirkan perubahan sikap dan perilaku hidup yang memuliakan Allah. Merekalah orang-orang yang telah bertobat dan dibaharui hidupnya. Sedangkan yang palsu, Tuhan Yesus akan menghardiknya, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Ayat 23b. Yang melakukan kejahatan adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, pertanyaan mendasar yang perlu kita masing-masing menjawabnya ialah, sudahkah kita melakukan kehendak Allah? Tidaklah salah jika kita menyebut diri pengikut Yesus, lalu aktif beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, tampil sebagai orang-orang yang saleh. Namun sudahkah kita melakukan kehendak Allah? Dalam kenyataannya, ternyata ada yang palsu. Nabi-nabi palsu, imam-imam palsu, pelayan-pelayan palsu, kekristenan yang palsu, kehidupan yang palsu. Allah tahu karena tidak ada yang tersembunyi di hadiratnya. Jangan sampai kena hardikan dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Allah, merayakan minggu-minggu Advent merupakan waktu yang tepat untuk mengoreksi diri kita masing-masing, mengaku dosa, memohon pengampunannya, agar hidup kita dibaharuinya, sehingga kita dimampukan untuk melakukan kehendaknya dan siap serta layak hidup berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah kami yang ada di surga, berilah kami kekuatan dan ajarlah kami agar kami mampu hidup melakukan segenap kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.